Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah. Pada hari ini kita mencoba menggali tentang kekuatan doa. Ada sebuah arahan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ibnu Katsir menggambarkan bahwa saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah, tapi doanya ternyata adalah doa yang tanpa kata. Artinya komunikasi doa yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dalam hati, doa di dalam jiwa, bukan doa dengan rangkaian kata-kata dan kalimat secara verbal. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa doa terbaik adalah doa yang bukan hanya menyiapkan kata-kata indah kemudian dinarasikan dan disampaikan. Ternyata beberapa tingkat di atas itu doa yang terbaik adalah doa yang dipancarkan dengan komunikasi kejiwaan kita, dengan energi positif bahwa Allah senantiasa mengetahui apa isi hati kita. Jadi Ibnu Katsir menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak meminta kepada Allah, tapi hanya menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian tanpa berkata-kata. Nah, disitulah Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Menurut Ibnu Katsir ini adalah doa yang sangat-sangat luar biasa, yaitu doa tanpa kata kalau kita bisa istilahkan. Maka para jemaah sekalian, doa yang paling menarik untuk kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa dengan kepasrahan dan dengan narasi kesyukuran. Maka doa tanpa kata ini harus memang ada dua tools ataupun dua sarana yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kepasrahan bahwa kita yakin Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Menggerakkan, Allah Maha memiliki hak prerogatif. Kepasrahan. Kemudian yang kedua, narasinya adalah narasi kesyukuran. Artinya keinginan ini harus dibangun dengan rasa syukur, bukan rasa mengeluh, rasa menyalahkan diri, menyalahkan orang, merasa lemah, tidak. Justru doa yang dibangun dengan narasi kesyukuran itu akan menjadi sebuah energi yang sangat-sangat luar biasa dan langsung menusuk pada kenyataan yang kita inginkan. Ini sepadan dengan di zaman sekarang sedang digandrungi bagaimana yang disebut dengan doa yang bisa menarik, kalau bahasa sekarangnya dengan the law of attraction. Salah satu inti dari teori the law of attraction itu adalah memang berpikir positif, kejiwaan positif yang di dalamnya kepositifan itu adalah kesyukuran. Jadi doa yang dinarasikan dengan kesyukuran itu sangat-sangat luar biasa. Artinya berarti kita harus bisa melewati sebuah perjalanan. Harus kita zigzag, harus kita betul-betul berani meloncat. Meloncat, misalkan kita menginginkan sesuatu, kita harus loncati bagaimana kita sudah merasakan bahwa hal tersebut sudah ada dalam kenyataan kita. Dan ini yang teori dipakai oleh mereka dengan istilah the law of attraction. Kalau menurut arahan disiplin ilmunya mungkin di zaman sekarang istilah dengan ada dalam istilah fisika kuantum itu ada yang namanya quantum jump. Yaitu quantum jump itu melompat dalam sebuah tatanan suasana di mana kita sudah merasa terjelma sesuatu yang kita inginkan itu. Jadi bukan kita, ya Allah saya minta A,
Tapi narasinya adalah, aku bersyukur ya Allah, Engkau telah berikan sesuatu hal yang aku inginkan, dan luar biasa terbayang indahnya ketika kita melakukan dan merasakan dan mendapatkan sesuatu tersebut yang kita inginkan itu. Jadi quantum jam, kemudian dasar dari fisika kuantum dengan energi kita untuk masuk pada wilayah di mana yang ideal kita inginkan dan sudah kita rasakan. Dan tentunya sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Allah pun menuntut kita demikian. Ketika Allah mengarahkan agar kita mendapatkan surga, begitu detail Allah menggambarkan tentang surga. Padahal surga adalah sesuatu hal yang gaib, yang belum kita rasakan, yang belum kita lihat. Bagaimana digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam surat Ar-Rahman digambarkan dengan kalimat mudhammatan. Jadi keindahan gunungan, kemudian pebukitan, ada air yang mengalir, kemudian suasana yang hijau jernih. Itu merupakan dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, sebuah hayalan yang dijelmakan untuk suasana sorga. Itulah suasana di mana kita merasakan yang namanya quantum jam, lari untuk pada satu kenyataan yang dimana kita inginkan. Ternyata demikian kalau kita ingin berdoa, meminta sesuatu hal yang kita inginkan, dua hal yang harus kita siapkan tadi. Pertama adalah kepasrahan, ketundukan kepada semua aturan Allah dan kita optimis dengannya. Kemudian yang kedua adalah narasi kesyukuran. Doa bukanlah kita merintih dalam kondisi kita kepahitan, kekurangan. Ya Allah, saya itu kurang. Ya Allah, saya itu terzolimi. Ya Allah, saya minta. Tidak, itu adalah narasi yang standar. Bahkan mungkin di bawah standar. Tapi narasi yang di atas standar adalah narasi di mana kita bisa mengangkat energi dan narasi kesyukuran, kemudian dengan kepasrahan yang totalitas. Indahnya kita bisa menyiapkan dua hal tersebut, yaitu kepasrahan, kemudian narasi kesyukuran. Inilah yang mungkin yang pernah kita istilahkan dengan sanashkur, sadar nafas syukur. Itu salah satu cara untuk bisa masuk pada dunia atau suasana di mana kita bisa berdoa dengan indah dan nyaman. Itulah yang digambarkan dalam suasana ketika Rasulullah meminta kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dikabulkan oleh Allah dengan narasi doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan narasi doa tanpa kata, tapi menggunakan doa kejiwaan, doa hati. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.